jawab salamnya ya. Saya ulangi ucap salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, kan enak kalau kompak kayak gitu ya, Masya Allah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man alam ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tolong yang semangat ya hari ini bisa dengan cara ketik di chat sehat, semangat, insya Allah. Baik, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur hari ini kembali dipertemukan. Masya Allah, alhamdulillah sehat, semangat insya Allah semuanya ya. Baik, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di program ngaji online ya. Alhamdulillah. Tentu yang biasa rutin ikut program ngaji online sudah nggak asing lagi nih sama saya ya. Sama saya dan juga sama teman-teman sahabat-sahabat dari BMT Al-Bahjah yang senantiasa istiqomah menemani Bapak Ibu semuanya lewat ngaji online ini walaupun 1 bulan sekali ya. Dan alhamdulillah tepat hari ini adalah merupakan di bulan Zulhijjah ya. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Zulhijjah atau yang biasa kita sebut dengan bulan Idul Adha ya, atau apalagi bulan Rayagung kalau kata orang Sunda katanya. Kemudian bulan kurban karena memang ada momen Idul Kurban ya, momen pemotongan hewan kurban di bulan Zulhijjah ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, istiqomah selalu dalam kebaikan, murah rezekinya, apalagi nih. Pokoknya yang terbaik semuanya buat Bapak Ibu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berhubung hari ini apa namanya kita ada di bulan Zulhijjah dan temanya pun insya Allah berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Ada yang sudah tahu temanya hari ini apa? Boleh di chat di kolom komentarnya atau di kolom chatnya. Apa coba temanya hari ini? Nanti yang tahu dikasih hadiah. Baik, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya. Temanya untuk kali ini adalah tentang bagaimana hukum. Nah, betul. Ada siapa itu? Ibu Hanik, kemana Hani? Nah, bagaimana hukum menjual daging kurban? Ya, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Nah, baik daripada bingung, nanti insya Allah kita akan mendengarkan jawabannya dari guru kita Buya Yahya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu semuanya, kita juga akan menyimak beberapa informasi-informasi berkenaan dengan program BMT dan juga katanya sih ada hadiah lagi nih hari ini. Nah, kira-kira apa hadiahnya? Baik, daripada kita penasaran, yuk kita buka acara kita sore hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab atau pembacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah berkati Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak Ibu sahabat ngaji online semuanya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Saya tidak sendirian pada hari ini. Seperti biasa ada sahabat saya yang jauh di seberang sana ya. Saya di rumah, teman saya di kantor BMT. So ada Mas Agus. Mana nih Mas Agus? Assalamualaikum Mas Agus. Nah, belum kedengeran kayaknya nih Mas Agus. Baik, Masya Allah. Sehat Mas Agus? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Sehat, Masya Allah. Mas Kusna. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas Agus. Mas Agus ini dari divisi bisnis BMT Al-Bahjah. Mas Agus, ada informasi penting apa nih hari ini yang mau disampaikan ke sahabat-sahabat ngaji online? Kita akan mempromokan bagaimana kurban dengan mudah setiap tahun bersama BMT Al-Bahjah dan pastinya nanti ada
hadiah yang bisa dibagi-bagi kepada Oke, semua peserta, Kang Kusna. baik, baik. Oke, saya langsung aja kasihkan ke Mas Agus lah. Silakan Mas Agus. Daripada penasaran nih sahabat-sahabat di ngaji online ini. Baik, Baik, ya. Baik, mohon ditunggu kami siapkan untuk share screen dulu. Ada kuis juga ya Mas Agus ya hari ini ya? ya, nanti insya Allah nanti ada kuis hari ini. Insya Hadiahnya insya Allah voucher umroh. dan dibagi-bagi untuk peserta Zoom semuanya. Baik Bapak Ibu silakan ya disimak untuk materinya hari ini. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan pun tidak jauh daripada materi yang disampaikan oleh Mas Agus dari Divisi Bisnis BMT Al-Bahjah ya. Tadi, nah itu dia baik sudah muncul PowerPoint-nya berkurban mudah dan murah. Nah, murah ini, murahnya kayak gimana nih? Apakah ada potongan harga atau gimana nih? Nah, Mulai dari bismillah. 10.000 per hari, Masya Allah. Ya, Silakan Mas Agus. betul. Kita akan coba jelaskan nanti ya, Kang Gusna. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati, serta kita teladani dan serta kita doakan selalu guru kita semuanya Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Semoga Allah mudahkan segala hajatnya, segala urusan dunia akhiratnya, wabil khusus urusan dakwahnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, tanpa berpanjang lebar, mungkin saya akan sedikit memaparkan ini program unggulan ini dengan berkaitan dengan bulan Zulhijjah, bulan kurban di tahun ini bersama BMT Al-Bahjah atau program yang punya hajat untuk kurban tahun depan bisa menabung atau bisa menyimpan dana simpanan rencana kurbannya bersama BMT Al-Bahjah, yang mana bagaimana bisa berkurban mudah dan murah setiap tahun bersama BMT Al-Bahjah, insya Allah untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk bagaimana sih berkurban dengan mudah dan murah bersama BMT Al-Bahjah? Tentunya nah ini kita akan berikan simulasi program-program menabung untuk hewan kurban jenis kambing untuk program 1 tahun. Bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa berkurban dengan mudah dan murah dengan cara menabung harian cukup dengan Rp10.000 saja setiap hari untuk bisa nanti di tahun depan bisa berkurban Rp10.000. Insya Allah itu tidak berat untuk Bapak Ibu semuanya untuk bisa menunaikan hajat kurbannya di tahun depan, atau bisa dengan cara mingguan. Dengan cara mingguan itu bisa nanti untuk cara mudahnya supaya tidak berat, dirasa tidak berat bagi Bapak Ibu semuanya, menabung dengan cara mingguan cukup dengan Rp71.000 dapat nanti untuk bisa program kurban di tahun depan untuk hewan kambing. Kita simulasikan untuk hewan kambingnya ini di harga Rp3.650.000. Bagaimana kemudian kita siasati bagaimana nabung ini atau hewan kurban ini bisa kita beli dengan cara tidak berat atau tidak memberatkan atau bisa memudahkan. Bagaimana Bapak Ibu semuanya punya program atau rencana berkurban di tahun depan. Nah, jika untuk harga kambing Rp3.650.000 tadi, jika nabung harian bisa dengan Rp10.000 atau dengan cara mingguan supaya tidak berat. Insya Allah kita bisa fasilitasi Bapak Ibu semuanya hajat untuk rencana kurban tahun depan dengan cara mingguan ataupun harian, jika sehari Rp10.000 atau dengan mingguan Rp71.000. Nah, ini untuk yang mingguan dan harian. Nah, jika Bapak Ibu semua untuk sistem nabungnya bulanan bisa juga. Ini untuk nyicil rencana hewan kurban kambing senilai Rp3.650.000. Jika dengan simpanan atau nabung bulanan bisa dengan cara
nabung bulanan sebesar Rp304.000 saja tiap bulan. Nah, itu selama bulan 1 tahun ke depan sampai dengan bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, Ibu nanti bisa ambil uangnya dan simpanannya di BMT Al-Bahjah untuk dibelikan hewan kurban. Itu untuk jenis hewan kurban yang nabung program rencana 1 tahun. Nah, ini cukup mudah, murah, dan terjangkau untuk Bapak Ibu semuanya, supaya kalau di bulan Dzulhijjah mungkin terasa berat, kalau dicicil atau di nabung harian, mingguan, itu mungkin tidak terasa berat untuk Bapak Ibu semuanya. Kita berikan solusinya BMT Al-Bahjah dengan simpanan kurbanku, produk unggulan dari BMT Al-Bahjah yang untuk memfasilitasi hajat kurban Bapak Ibu semuanya untuk di tahun depan insya Allah. Nah, ini untuk yang kurban yang sapi. Nah, ini mungkin sapi ini bisa untuk 7 orang, bisa patungan untuk 1 tahun ke depan. Karena kalau 1 ekor sapi itu kan bisa kurban untuk bisa 7 orang. Mungkin bisa sistem patungan 7 orang, satu sapi bisa untuk 7 orang. Misalkan kita simulasikan harga sapi itu Rp25.550.000. Nah, dalam 1 tahun ke depan, Bapak Ibu semuanya untuk merencanakan tabungan rencana di kurbanku BMT Al-Bahjah dalam jangka 1 tahun, bisa nabung harian juga nih untuk yang hewan sapi, kurban sapi. Cukup dengan Rp70.000 saja setiap hari. Itu untuk hajat kurban sapi. Nah, ini mungkin dirasa terjangkau, bisa kita simulasikan harga-harga yang terjangkau, nabung tanpa tidak dirasa berat untuk Bapak Ibu semuanya. Nabung cukup dengan Rp70.000 setiap hari. Atau seperti yang tadi, halnya kambing, bisa mingguan juga boleh. BMT Al-Bahjah juga memfasilitasi untuk nabung mingguan untuk hewan sapi senilai Rp492.000 saja setiap minggu. Bisa nanti setorannya kita jemput ke rumah Bapak Ibu semuanya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Nanti ada petugas atau tim yang akan mengambil tabungan-tabungan rencana Bapak Ibu semuanya. Atau bisa juga dengan cara bulanan ini, Bapak Ibu semua yang punya gaji bulanan atau yang punya pendapatannya bulanan, boleh bisa nabung rencana untuk kurban. Itu bisa dengan cara bulanan sebesar Rp2.130.000 per bulan untuk 1 ekor sapi. Nah, ini salah satu trik atau siasat bagaimana kemudian rencana atau hajat kurban kita di tahun depan lebih mudah dan murah, terasa lebih mudah dan murah karena tidak langsung membeli hewan kurban senilai 25 juta di nanti bulan Dzulhijjah tahun depan. Kita cicil dari sekarang dan nanti ada yang tim yang akan bisa mendatangi rumah Bapak Ibu semuanya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Insya Allah itu bisa memudahkan hajat kurban Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan tahun ini Bapak Ibu semuanya bisa kurban dan tahun depan juga bisa kurban dengan cara menabung di BMT Al-Bahjah insya Allah. Amin. Nah, kemudian ini ada promo spesial juga dari BMT Al-Bahjah, di mana promo spesial ini kita berlanjut untuk bagaimana pembukaan rekening di BMT Al-Bahjah. Promo spesial buka rekening simpanan di BMT Al-Bahjah cukup dengan Rp25.000 saja, bisa langsung sudah bisa membuka rekening di BMT Al-Bahjah yang sebelumnya itu dengan Rp50.000 kita Rp55.000 kita diskon. Ada promo spesial nih buka rekening BMT cukup dengan Rp25.000 saja, bisa untuk simpananku, sekolahku, umrohku, atau kurbanku. Silahkan Bapak Ibu semuanya nanti bisa mengontak di admin kami atau bisa langsung datang di kantor-kantor layanan kami yang ada di Kuningan, ada di Sindang Laut atau Lemah Abang, ada di cabang Arjawinangun, cabang Raja Galuh, dan cabang Megu. Atau bisa menghubungi hotline kami atau nomor admin kami di 0822 1015 000 3 kali 779.
Itu nomor CS online kami. Insya Allah yang akan membantu program pembukaan rekening dari promo spesial ini di BMT Al-Bahjah untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga ada program QB nih dari Al-Bahjah, khususnya program QB Kurban Berkah Indonesia. Nah, ini juga akan untuk memfasilitasi Bapak Ibu semuanya yang mau berkurban di tahun ini, boleh nanti bisa berkurban di Al-Bahjah. Hewannya, sapinya atau kambingnya sudah disiapkan. Ini dengan harga-harga yang terjangkau tergantung dari jenis sapi dan jenis kambing yang diinginkan oleh Bapak Ibu semuanya untuk berkurban. Nah, semua peserta ini dapat promo nih dari QB, program QB, program Kurban Berkah Indonesia. Semua yang peserta ngaji online hari ini dapat potongan harga Rp250.000 untuk jenis kambing dan Rp500.000 untuk voucher potongan sapi. Nah, ini semuanya dapat potongan nih. Kalau mau kurban di program QB dapat potongan, misalkan harganya 10 juta dapat voucher Rp500.000, cukup dengan bayar ada voucher Rp500.000, cukup dengan membeli hewan membayar Rp9.500.000. Itu nanti semua yang ada di sini di ngaji online ini beruntung mendapatkan potongan voucher QB dari program QB yang bekerja sama dengan BMT Al-Bahjah nih, khusus bagi yang ngaji online hari ini. Nah, Masya Allah, ini Alhamdulillah, ini salah satu kejutan untuk peserta ngaji online. Mudah-mudahan dimudahkan nanti kita untuk bisa semua yang ngaji online di sini bisa berkurban tahun ini, Insya Allah, amin. Dan dapat potongan nih jika nanti ikut program QB. Bisa nanti bisa menghubungi admin kami di nomor yang sudah kami sebutkan atau di program QB nih, nomor adminnya 0821 2078 9344. Nah, ini nanti bisa mendaftarkan atau menukarkan vouchernya yang dapat voucher hari ini dari ngaji online, khusus untuk yang ngaji online bersama BMT Al-Bahjah dan Buya Yahya dan bekerja sama dengan program QB. Nah, ini kami juga ada karya-karya Buya Yahya, buku-buku Buya Yahya yang bisa dijual dari Al-Bahjah Pustaka. Nah, ini berbagai macam buku-buku karya Buya Yahya, guru kita semuanya, ada fikih, kemudian ada akidah, dan situ lengkap untuk ada hadis Jibril juga, dan indahnya memahami perbedaan para ulama. Silahkan bisa menghubungi kami atau admin dari Al-Bahjah Pustaka yang bisa nanti untuk yang mendapatkan buku-buku karya Buya Yahya. Dan nanti juga insya Allah yang beruntung hari ini ada kuis mendapatkan buku karya Buya Yahya juga insya Allah. Ini ada juga nanti souvenir-souvenir dari BMT Al-Bahjah yang akan dibagikan kepada peserta ngaji online hari ini. Nah, ini untuk layanan pick up service tabungan. Untuk layanan anggota ini khusus untuk BMT Al-Bahjah. Anggota-anggota BMT Al-Bahjah akan mendapatkan layanan pick up service. Bisa nabungnya bisa dijemput ke rumah. Baik tabungan umroh, tabungan kurban, atau tabungan yang lainnya. Itu bisa mendapatkan layanan pick up service. Kemudian ada kemudahan juga BMT online yang berbasis Android, bisa ngecek langsung secara real time, secara langsung saldo hari itu, ataupun mau bisa transfer antar rekening anggota di BMT Al-Bahjah bisa. Atau bisa berkonsultasi dengan tim admin kami terkait dengan keuangan syariah melalui hotline atau melalui nomor admin kami di BMT Al-Bahjah. Nah, ini tampilan-tampilannya layanan BMT Al-Bahjah online di Play Store, bisa langsung di-download bagi para anggota atau yang belum menjadi anggota, nanti pada saat membuka rekening bisa langsung mendownload dan bisa menginstal aplikasinya. Itu layanan berbasis Android, semuanya bisa. Untuk donasi juga bisa,
untuk beli pulsa juga bisa, untuk eh, fitur-fitur yang lain bisa nanti dinikmati dalam fasilitas BMT Al-Bahjah Online ini. Nah, ini ada juga layanan mobile keliling kami, mobil branding kami yang akan mungkin bisa ditemui di pasar-pasar jika nanti kita membuka promo-promo di sentra-sentra ekonomi yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Nah, ini salah satu keunggulan kami yang untuk bisa produk-produk baru nih, khususnya untuk ada produk ini yang kami luncurkan adalah Hajiku untuk tahun ini bisa untuk yang hajat punya hajat haji itu bisa nanti nabungnya di BMT Al-Bahjah. Sebelumnya hanya umroh dan kurban, kita juga memfasilitasi yang punya rencana untuk menunaikan ibadah haji bisa kita bukakan nanti buka rekening di BMT Al-Bahjah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mas Kusna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik banget tadi infonya dari Mas Agus. Info seputar kurban. Kurban pun ada dua ya. Ada dari BMT sendiri. Barangkali mungkin Bapak Ibu ingin nabung kurban ya. Untuk 1 tahun ke depan mau sapi, mau kambing bisa ya. Kalau misalkan mungkin tahun ini sudah ada niat tapi dananya belum ada nih, bisa nabung lewat BMT. Tapi kalau sudah ada niat ya, bisa juga lewat apa tadi QB ya. Ya, Kurban QB. Berkah Indonesia itu salah satu produk layanan kurban yang diluncurkan oleh Laz Al-Bahjah. Jadi semuanya insya Allah produk Al-Bahjah, ada buku, tadi juga kemudian juga tabungan BMT, insya Allah semuanya bermanfaat ya. Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Mas Agus katanya ada kuis nih hari ini. Oke, sekarang kita kuis nih sebelum nanti masuk kita ngaji online bersama guru kita Buya Oke, Yahya. baik. Nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ada Bersiap. berapa pertanyaan Mas Agus? Ada 5 pertanyaan dan ada souvenirnya. Ini Berarti ada nanti 5 hadiah ya? iya hadiah. Ada kaos, ada tumbler, ada buku dari karya Buya Yahya. Baik, Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk baik. Bapak Ibu semuanya. Kita nanti teknisnya gimana nih Mas Agus? Ya, Kita seperti lempar biasa. Oh, pertanyaan. yang angkat tangan, yang angkat Oke, tangan nomor pertama itu akan bisa langsung menjawab. iya. Untuk nanti ditunjuk oleh Baik, moderator ini, Kang Kusna, siapa yang baik. berhak untuk menjawab. Baik, baik. Jadi Oke. nanti tolong jangan kasih jawaban di kolom chat ya. Ya, betul. Jangan jangan kasih bocoran di kolom chat. Dan Kalau mau nanti jawab setelah boleh raise hand, nanti pertanyaan ditunjuk. atau jawaban selesai, nanti semuanya harus turun tangan dulu, baru nanti kita Baik, buka. baik. Ayo kita mulai Baik, saja Mas Agus untuk pertanyaannya. baik. Untuk pertanyaan pertama, disebut puasa apakah disebut puasa sunnah apakah di tanggal 9 Dzulhijjah? Nah, puasa apa? Puasa sunnah apakah di tanggal 9 Dzulhijjah? Oke, saya tunjuk Ibu Misri dari Jakarta, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz Azam. Puasa Waalaikumsalam. Arafah Ustaz. Puasa, puasa Arafah, Arafah. Arafah. Gimana jawabannya Mas Agus? Puasa Arafah? Alhamdulillah Ibu Misri dari Jakarta. Betul sekali tepat Oke, jawabannya. baik. Nanti Benar. Berarti hadiah pertama dapat bisa apa nih? langsung menghubungi admin kami ya Ibu Misri ya. Hadiahnya apa dulu Nanti ini? WA. Oh, hadiahnya itu dapat buku karya Buya Yahya, Fikih. Oke, Fikih Fikih Kurban. kurban, betul. Baik. Silakan nanti bisa hubungi admin ya, Ibu Misri dari Jakarta. Iya. Baik, next kita ke pertanyaan kedua Mas Agus. Ya, Mohon masih jangan angkat berhadiah tangan dulu buku ya. Fikih kurban karya Buya Yahya. Oke, hadiahnya buku Fikih Kurban lagi. Iya, betul. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, episode keberapakah ngaji online Buya Yahya bersama BMT Al-Bahjah hari ini? Oh, episode Nah, berapa? gampang ini, Bapak mudah Yadi ini. Kalau Cahyadi. yang lihat flyer tahu tadi. Bapak Yadi Cahyadi silakan. Episode berapa hari ini? Episode kelima. Episode kelima. Benar Mas Agus, episode Ya, kelima. tepat sekali untuk Bapak Baik. Yadi Cahyadi. Ya, Kayaknya silakan Bapak bisa Yadi chat. ini ngikuti dari awal ya. Oh, Masya Allah.
bisa chat atau kontak admin kami untuk Baik, nanti Masya Allah. hadiah, untuk pengambilan hadiahnya. Oke, Oke, turun sudah. semuanya dulu, turun semuanya dulu nih. Iya, Tangan kita sudah turun dapat semuanya 2 dulu. pemenang, masih ada 3 lagi, tenang, yang sabar ya. Tenang, masih ada tumbler dan ada kaos dari Yang sudah BMT jawab aja. nggak boleh ikutan lagi. Baik, silakan pertanyaan ketiga Mas Agus. Oke, pertanyaan ketiga. Kurban sapi bisa untuk berapa orang? Kurban sapi Bapak Fuadi, boleh silakan. Bapak Fuadi, Ya, jawabannya kurban sapi bisa untuk 7 orang. 7 orang. Yakin? Yakin, Pak? Yakin Yakin? nggak? Yakin? Yakin atau masih Kayaknya nggak yakin, kurang Pak? yakin ini Pak Fuadi. Wah, ini hadiahnya Baik, setengah berarti kalau nggak yakin, Kang. Yakin? baik, yakin ya. Oke, Oke, yakin katanya. yakin. 7 Ya orang. Allah. Baik, nanti mendapatkan kaos dari BMT Al-Baja, Pak Fuadi. Oke, Bisa kontak baik. admin kami. Peserta baru Bisa nih. kontak admin kami ya, Pak, untuk nanti teknis hadiahnya. Baik. Selamat untuk Pak Fuadi. Ya, baik. Kita Oke, ke pertanyaan pertanyaan selanjutnya ini. Turun dulu tangannya, turun dulu. Ini sebelum turun semuanya belum dibacakan nih soalnya. Bentar. Saya turunkan dulu tangannya. Oke. Ini bandel nih, nggak mau turun tangannya nih, nggak bekel. Wah, ini semangat pengen dapat hadiah berarti Kang Gusna. Baik, silakan Mas Agus. Oke, berhadiah 2 unit tumbler. Apa singkatan dari QB? Singkatan dari QB. Siapa Ya, dulu nih? Tadi siapa dulu nih yang angkat tangan? Ah, Bapak Noval Alkaf. Oke, Bismillah. Singkatan QB itu Kurban Berkah Indonesia. Oke, dipersembahkan oleh ini apa namanya, Al-Bahjah, Las Al-Bahjah. Oke, oke. baik. Lengkap jawabannya. Terima Lengkap, kasih. tepat. Mas Noval Selamat Alkaf. untuk Noval Alkaf. Bisa nanti kontak admin kami ya, Pak Noval Alkaf, untuk hadiahnya. Nah, ini hadiah terakhir nih. Hadiah terakhir, Kang Gusna, pertanyaan terakhir. Boleh? Ini turun semuanya dulu. Ini berhadiah juga 2 unit tumbler dari BMT Al-Bahjah. Sebutkan salah satu buku karya Buya Yahya. Oke, baik. Saya sudah dapat pemenangnya. Chandra Eka Kasih tadi paling pertama. Silakan dijawab. Karya Buya Yahya. Samiyat. Samiyat. Sam'iyat ya. Betul, Sam'iyat. Sam'iyat. Iya, betul, Ibu Chandra Oke, ya. baik. Ibu Chandra, selamat Ibu Eka Chandra Eka Kasih. Kasih. Mendapatkan hadiah juga. Yang terakhir bisa untuk kontak admin kami untuk hadiahnya ya Bu ya. Masya Allah, semangat untuk para peserta ini yang terus angkat tangan untuk semangat dapat hadiah. Kang Gusna rupanya luar biasa Baik, nih. Masya Allah. Ada 5 pemenang ya hari Ada ini ya. 5 pemenang. Untuk 5 pemenang semangat. Selamat juga untuk semuanya pemenang. Mudah-mudahan nanti yang belum kebagian hadiah, ikuti terus ngaji online bersama guru kita Buya Yahya bersama BMT Al-Bahjah. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi Pak Fuad nanya, katanya kontaknya di mana? Silakan bisa di-follow ya sama admin para pemenang hari ini. Atau silakan, berapa nomornya? Mau saya sebutkan atau mau di-spill Oke. di kolom chat? Ya, boleh di-spill di kolom chat admin Nanti untuk ada kolom nomornya. chat dari admin akan menginfokan Oke, untuk baik. nomor adminnya. Baik, nanti di-follow ya sama admin ya untuk para Ya, pemenang hari ini. Baik, alhamdulillah kita sudah dapat 5 pemenang, hadiah dapat, insya Allah sebentar lagi ilmu juga kita dapat ya. Tadi bahasan kita sore hari ini adalah tentang hukum menjual daging kurban ya. Insya Allah nanti kita bersama-sama dengan guru kita Buya Yahya akan mendengarkan ya bagaimana hukum menjual daging kurban, karena mungkin banyak sekali praktek-praktek demikian ya di beberapa daerah yang mungkin masih melakukan praktek
menjual belikan daging kurban, baik itu mungkin kulitnya. Biasanya kulit nih yang sering diperjualbelikan itu. Biasanya karena kulit itu kan bisa dipakai untuk berbagai macam ya, tidak hanya untuk konsumsi saja. Biasanya dipakai buat beduk, kemudian juga jaket ya, jaket gitu. Enggak kayaknya. Kalau kulit kambing, kulit sapi kayaknya nggak bisa pakai buat jaket ya. Nah, baik. Oh, kulit domba bisa ya? Kulit domba bisa. Di Garut biasanya ada produksi jaket kulit seperti itu. Baik. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari guru kita Buya Yahya terkait dengan materi kita hari ini. Tapi sambil menunggu, boleh ya Bapak Ya, Ibu ada yang ingin kolom di chat ini, bertanya? ada pertanyaan nih Kang Kusna ini. Baik, mangga, silakan. Tadi dari siapa itu? Boleh tanya tentang tabungan tadi, Dari boleh Sri tidak rutin Budi. per bulan atau tabungannya tidak sama per bulan, dari Ibu Puspita Sariningsih. Mangga Mas Agus dijawab. Baik, Ibu. Tadi pertanyaannya apa tadi? Sebentar, saya cek dulu. Oh, boleh tidak rutin per bulan. Boleh Ibu, jika memang Ibu misalkan bulan ini nabung, kemudian nanti bulan depan tidak nabung, boleh mangga sebenarnya boleh saja. Cuman mungkin nanti eh, target untuk tahun depan itu bisa saja mungkin leset, atau misalkan nanti di 2 bulan sekali boleh Ibu, sangat bisa untuk nabung di BMT Al-Bahjah, sangat fleksibel. Jika mungkin memang bulan tidak rutin tiap bulan, atau misalkan hanya 2 bulan sekali, boleh sangat boleh Ibu. Mangga Ibu bisa kontak atau bisa datang ke kantor layanan kami yang ada di cabang-cabang atau di kantor pusat di Sendang, sambil ngaji bersama guru kita Buya Yahya. Bisa juga konsultasi dulu bersama customer service kami, Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Misri tadi. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, untuk yang di luar kota bagaimana Ustadz? Kan tidak memungkinkan dijemput ke rumah. Boleh, mangga. Kayak Oke, gimana tuh untuk baik. yang luar kota? Iya, untuk yang di luar kota bisa nambungnya via transfer. Itu Transfer. ya, via transfer, nanti nambungnya transfer ke rekening BMT Al-Bahjah. Itu juga nanti bisa dibantu oleh CS admin online kami yang akan senantiasa merespon pertanyaan-pertanyaan ataupun eh, konsultasi-konsultasi dari yang di luar kota, Kang Kusna. Boleh, Ibu Baik. bisa transfer nanti melalui via transfer ya Ibu, nabungnya tiap bulan atau 2 bulan sekali, boleh. Nanti ketika pada saat nanti Idul Hijjah, Ibu bisa tarik uangnya untuk Baik. hewan kurban. Baik, ya Bapak Ibu bisa bertanya lebih lanjut nanti mungkin di belakang ya. Kalau mungkin dari sini kurang lengkap informasinya, bisa tanya sepuasnya sama admin BMT Al-Bahjah Ya, 25 jam, Bu, nonstop. betul. Insya Di Allah selalu standby. 0822 15 0000779. 79. Insya Allah Ya. 25 jam nonstop. Iya, betul. Ada program untuk nabung umroh juga bisa, Kang Kusna. Boleh, nanti ada yang nabung untuk program haji juga ada, tidak terbatas pada kurban tahun untuk kita di BMT Al-Bahjah. Boleh. Iya, karena banyak sekali ya Sekolah Mas juga. Agus ya. Iya, betul. Program produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT Al-Bahjah tadi, ada haji juga, ada umroh juga ya. Jadi dan satu lagi Bapak Ibu semuanya, ada nilai plusnya ketika Bapak Ibu bergabung di produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT Al-Bahjah seperti haji, umroh, kurban, dan tadi buku juga ya. Insya Allah semuanya bernilai dakwah, karena keuntungan yang didapatkan dari program-program tersebut, insya Allah kontribusinya akan diberikan untuk kegiatan dakwah di Al-Bahjah ya, baik itu untuk santri, kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu semuanya sudah berinfak untuk kegiatan dakwah di Al-Bahjah ketika Bapak Ibu menggunakan produk-produk di Al-Bahjah, salah satunya di BMT Al-Bahjah tadi ya. Boleh yang mau bertanya, Mas Agus masih siap untuk menjawab sambil kita menunggu Buya Yahya, guru kita, untuk menyampaikan materinya hari ini. Ditanyakan saja, boleh ya, mangga.
Boleh sambil ditanyakan di kolom interaktif. chat. Ya, itu tadi istimewanya bergabung dengan BMT Al-Bahjah tadi berkontribusi untuk lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah, guru kita semua Ibu Yahya. Ini support dari divisi ekonomi terutama di lembaga keuangan syariah Bapak Ibu semuanya, dengan menyimpan dananya di BMT Al-Bahjah berarti berkontribusi besar untuk BMT untuk lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah. Karena setiap tahun laba atau keuntungan dari BMT Al-Bahjah itu akan dialokasikan untuk pengembangan dakwah guru kita Buya Yahya. Baik, alhamdulillah banyak juga mungkin yang baru bergabung pada hari ini ya. Silahkan Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mumpung belum dimulai ngajinya, boleh ajak anggota yang lainnya ya, bisa di-share sambil registrasi juga nanti tentunya untuk mengikuti kajian ini, karena kita masih buka kuota sebanyak mungkin ya Mas Agus ya, tidak Ya, terbatas ya. Atau insya berapa? Allah ini 500 ya? mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu semua bisa ngajak kerabat, keluarga ataupun saudara bisa bergabung dengan acara ngaji online ini nih. Berarti secara tidak langsung Bapak Ibu juga menjadi juru dakwah untuk keluarga dan kerabat jika nanti mereka bergabung dengan acara ngaji ataupun bisa bergabung dengan program-program yang ada di BMT Al-Bahjah ataupun dari program-program Al-Bahjah secara umum. Baik, satu pertanyaan lagi Mas Agus dari Bu Misri Jakarta. Kalau yang voucher domba atau kambing 250 yang mana ini? Yang tadi di layar itu harga belum termasuk potongan voucher Ustadz. Ya, itu harganya belum termasuk potongan voucher. Nah, itu nanti harga yang tertera nanti dipotong voucher yang Ibu dapatkan dari ngaji online hari ini nih, dari program QB. Semuanya khusus spesial untuk peserta ngaji online hari ini, Kang Kusna. Baik, silahkan Allah, ya, ini bisa di berkah follow sekali. nanti Luar admin biasa. QB-nya untuk Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah kurban tahun ini ya. Masih panjang waktunya, masih ada sekitar 13 hari ke depan ya. Karena pelaksanaan ibadah kurban ini tidak terbatas di hari raya saja, tapi nanti juga bisa dilaksanakan di hari tasyrik tanggal 11, 13, 12, 13 Zulhijjah. 14 ya, Zulhijjah atau setelah hari raya Idul Adha-nya. 11, 12, 13 ya. Iya, betul. Baik. Silahkan bisa di-follow atau mungkin ingin daftarnya ke BMT ya, biar buat tahun depan aja gitu. Boleh, nggak apa-apa ya. Nabung 10.000 sehari, nyisihkan dari uang belanja Ibu atau dari kembalian nasi Padang ya. Silakan, baik. Nah, yang sudah beli dapat voucher juga tidak? Yang sudah beli. Oh, ini sudah beli duluan. Ini vouchernya karena hari ini baru berlaku, mungkin sudah tidak berlaku nih Kang Kusna. Boleh, nanti mungkin Harus bisa beli lagi atau bisa diberi. untuk ke Boleh ya? saudara nanti atau Boleh. kerabat-kerabat yang mau kurban di program kurban berkah Indonesia, QB. Biar voucher potongannya dapat Iya. banyak, belinya banyak juga, Bu. Berarti beli satu lagi, Bu Iya. Puspita. Gak apa-apa, beli 10 juga nggak apa-apa, nanti dapat vouchernya 10 juga. Semakin banyak, semakin banyak besar potongan. pahalanya insya Allah, makin berkah. Nanti vouchernya dapat 1 kambing lagi tuh. Bisa beli lagi, jadi 11 ya, Masya Allah. Baik. Jadi insya Allah masih bisa yang sudah beli juga, cuma mungkin untuk program yang hari ini gitu. Kalau yang sudah beli, sudah transaksi di beberapa waktu lalu, berarti ya sudah selesai gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Puspita Sariningsih ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita masih menantikan guru kita Buya Yahya untuk hadir di tengah-tengah kita. Kami juga mengingatkan nanti insya Allah ada sesi tanya jawab dengan Buya. Jadi boleh disiapkan pertanyaannya aja saja, mungkin nanti pertanyaannya terbatas ya, kita batasi, tidak bisa sebanyak mungkin karena waktu kita juga terbatas sampai dengan jam 5 sore ya.
kebersamaan kita hari ini di program ngaji online kurang lebih sekitar sampai dengan jam 5 sore. Jadi boleh manfaatkan waktu ini untuk bisa berinteraksi langsung dengan guru kita Buya Yahya. Ya, kapan lagi ya? Yang jauh-jauh mungkin yang dari luar Jawa, luar kota, hampir jarang mungkin ya bisa ketemu langsung dengan Buya. Beda dengan yang Cirebon atau Cewek Moja Kuning hampir setiap pekan. Nah, mumpung Bapak Ibu ikut ngaji online ini, manfaatkan untuk bisa ngalap barokah ilmu dari guru kita Bu Yehe, sekaligus juga berinteraksi langsung, bertanya langsung kepada guru kita tentang permasalahan-permasalahan. Boleh pertanyaan di luar tema, ya tadi kan temanya tentang jual beli daging kurban. Di luar itu pun silahkan boleh, tapi diusahakan kalau bisa sesuai dengan tema ya. Iya, Karena betul Kang Kusna. tema Dan hari jangan ini lupa adalah juga ini mengajak teman, saudara, kerabat, keluarga untuk bisa bergabung di acara ini untuk nanti di episode selanjutnya nih Kang Kusna. siap, boleh mangga. Ya, kita ajak sebanyak-banyaknya. Barangkali ada yang belum gabung ya, silahkan diajak untuk bergabung hari ini di program ngaji online. Baik, Mas Agus, bulan depan insya Allah masih ada ya ngaji online ya? Insya Allah, Kang Insya Kusna, insya Allah ini jadi Iya, rutinan BMT Al-Bahjah ini. baik. Makanya yang sekarang hadir bisa nanti bersiap untuk bulan depan untuk mengajak sebanyak-banyaknya teman, saudara, kerabat, sahabat untuk bisa bergabung dengan program BMT Al-Bahjah maupun program Al-Bahjah secara umum. Ada yang baru bergabung hari ini? Baru ikut ngaji? Angkat tangan, angkat Baru tangan. perdana, maksudnya baru Present. perdana. Perdana. Pak Adi, ya, Bapak Adi, Ibu Sherlyn Erlin. Anissa, Masya Allah. Bapak Mas Noval Alkaf, nah, Bapak Langsung dapat hadiah tadi. Walid. Baru bergabung dapat Dan langsung hadiah ini. Luar biasa. baik, Masya Allah. Selamat bergabung di program Insya ngaji Allah. online. Nah, ini merupakan program kajian rutin, ngaji rutin bersama guru kita Buya Yahya, bersama keluarga besar BMT Al-Bahjah tentunya ya. Insya Allah ikuti terus informasinya di grup yang sudah bergabung, mungkin Bapak Ibu semuanya. Nanti akan ada informasi-informasi yang lainnya berkenaan dengan produk BMT ataupun juga dengan kegiatan ngaji online ini. Baik, kita akan tunggu sebentar lagi insya Allah bersama guru kita Buya Yahya. Nanti untuk pertanyaan seperti biasa ya, kami akan berikan pertanyaan selang-seling, satu pertanyaan untuk Bapak-bapak, kemudian juga nanti satu pertanyaan untuk Ibu. Jika memang waktunya cukup, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga, keempat, dan seterusnya. Baik. Nanti seperti biasa ya, yang remaja gimana Kak? Boleh ya, boleh. Maksudnya untuk jamaah laki-laki ya, tidak hanya bapak-bapak saja. Barangkali mungkin ada yang belum jadi boleh yang bapak-bapak mau ya. bertanya boleh. Saya juga masih remaja nih Pak, belum jadi bapak-bapak gitu. Oke, sambil menunggu guru mulia kita bergabung, mau nggak barangkali ada yang tanyakan sekitar produk-produk BMT Al-Bahjah, unggulan yang lainnya boleh. Seperti bagaimana cara nanti untuk nabung umroh atau nabung di sekolah. Boleh. Bapak Ibu semuanya bisa interaktif bersama kami sambil nunggu ini untuk pertanyaan-pertanyaan sekitar program-program atau produk-produk BMT Al-Bahjah. Ini umroh nanti setiap hari nabungnya berapa atau mau bulanan, harian, boleh mangga Bapak Ibu semuanya. Bisa dijemput ke rumah simpanannya. Nanti ada petugas atau tim yang akan mengunjungi silaturahim setiap hari ke rumah Bapak Ibu semuanya untuk memudahkan rencana atau hajat Bapak Ibu semuanya. Silahkan Bapak Ibu semuanya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin punya pertanyaan yang sifatnya pribadi ya,
mungkin seputar fikih atau Nah, apa, itu tapi ada mungkin Bu sifatnya Nining, pribadi. Herning sih, Mas Gusna. Boleh, silakan. Boleh Ibu, Bapak, boleh Ibu pertanyaannya sekitar BMT Al-Bahjah atau seperti apa? Mangga. Boleh tanya-tanya produk atau program BMT Al-Bahjah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Nining. Alhamdulillah sehat. Ini Ustadz mohon maaf ada pertanyaan sedikit ya. Itu yang di Brebes ada itunya masuknya kemana ya Ustadz kalau ingin gabung, ingin masuk anggota? Oh iya, kalau di Brebes kebetulan kami ada paling dekat di kantor cabang Lemah Abang, Ibu Nining. Ya, Kalau ya. Ibu Nining domisilinya di mana? Kalau boleh tahu, mohon maaf. Di Kuningan Ustadz, Oh, Kuningnya sebelah mana Kuningannya? Ciawi Gebang. Oh, Ciawi Gebang. Sudah Dari Gebang. bergabung menjadi anggota, Ibu Nining? Alhamdulillah udah Ustadz. Alhamdulillah, tinggal mengajak kerabat, saudara, teman, sahabat, Ibu untuk bisa bergabung dengan program kami. Ya insya Allah Ustadz mohon doanya aja tetap semangat ya buat jadi duta BMT. Alhamdulillah, Allah. Masya Allah. Ya, Nih, itu juru dakwah Alhamdulillah. ekonomi syariah, Ibu Nining Amin, amin. Ya, dari amin. Kuningan. Iya. Ini mudah-mudahan banyak Ibu Nining yang lain nih di daerah-daerah atau di kota daerah-daerah lain. Ya. Berarti itu untuk Brebes kalau kalau untuk pendaftaran itu harus ke kantor dulu apa bisa didatangi ya Ustadz? Brebes di daerah mana kalau boleh tahu Ibu Brebesnya? Eh daerah Ketanggungan kalau tidak salah. Ketanggungan ya, Ya. Ketanggungan. Bulakaba kalau ya. Kalau Oh, Ketanggungan. Bulakamba ya, Bulakamba. Ya. Coba nanti kami kontak dengan tim yang ada di Lemah Abang karena memang salah satu timnya ada orang Brebes ke sana. Mungkin nanti Iya, bisa difasilitasi ya Ibu Nining ya. iya Ustadz. Mohon nanti dari admin bisa mencatat kontaknya Ibu Nining supaya nanti untuk bisa follow up terkait dengan program-program yang akan disampaikan mungkin untuk teman, saudara atau kerabatnya ya Bu Nining ya di Brebes sana. Ya insya Allah siap Ustadz. Siap. Terima kasih Bu Nining. Mudah-mudahan duta-duta seperti Bu Nining makin banyak nih dari Amin. peserta ngaji online hari ini punya Ya. semangat menjadi juru dakwah ekonomi syariah dari yang lain. Baik, Ya. pertanyaan berikutnya dari siapa ini? Ibu Puspita, kalau nabung kurban atau umroh nanti dapat potongan harga beli hewan kurban atau umrohnya, dapat potongan harga juga. Nah, gimana Mas Agus? Oke, Yang tabungan? kalau untuk umroh mungkin di umroh pertama mungkin harus sesuai dengan harga paket Ibu Puspita karena nanti baru di umroh nanti setelah umroh itu biasanya akan dapat voucher senilai potongan 1 juta rupiah kalau umroh pertama sesuai dengan harga paket yang ada di Travel Al-Bahjah Bu Puspita. Nah, kalau Ibu Puspita nanti bisa dapat jamaah 30, Ibu Puspita nanti bisa berangkat free gratis untuk Ibu Puspitanya sendiri. Nah, ini program dari promo dari travel nih. Itu untuk umroh. Kalau untuk kurban nanti untuk tahun depan mudah-mudahan nanti program QB berlanjut ya Kang Kusna. Insya Allah. Mungkin insya Allah nanti akan dapat potongan untuk tahun depan nih Bu Puspita untuk nabung di BMT Al-Bahjah untuk hewan kurban tahun depan. Mudah-mudahan insya Allah program QB dan vouchernya masih berlanjut. Baik, ada pertanyaan lagi tadi dari siapa ini? Sebentar. Dari Muhammad Abdul Rahman. Ada rekaman ulangnya. Oh, ada insya Allah. Bisa dicek di YouTube BMT Al-Bahjah ya. Untuk kajian hari ini. Kemudian dari Bapak Wiwit Sulistio ingin bertanya terkait detail pembentukan dan teknis BMT. Berharap bisa buat BMT di daerah kami. Di daerah mana Pak Wiwit? Dumai Riau, Masya Oh, Allah. Dumai Riau. Baik, Masya Allah. Nanti bisa follow up ke ini ya, ke nomor
admin yang sudah di-share tadi. Kemudian Pak Rio juga ingin bertanya, silakan Pak Rio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ingin bertanya, enggak, ini cuman sharing aja Ustadz. Monggo, Kemarin Pak. ada beberapa waktu yang lalu saya mengajukan pertanyaan, tapi kayaknya nggak pernah dibaca Ustadz. Itu gimana tuh Ustadz? Sebenarnya saya perlu sekali jawaban dari guru kan, Buya. Monggo boleh Pak dikirim kembali pertanyaannya. Karena pemilihan pertanyaan kita sifatnya bukan acak ya Pak ya, karena pertanyaan lumayan banyak juga. Boleh di-share Gitu. pertanyaannya ke kami secara japri atau ke admin. Ini masalahnya tentang pernikahan kan. Oke. Eh, Boleh. Kemana nih Ustadz? Apanya, Ustadz? Secara pribadi saja ya, nanti mungkin bisa melalui apa WA admin ya. WA admin berapa tadi? WA admin 0822 Ya, 1500 0779 Kang Usna. baik. Di 0822 150.000 1500 ya. 150.779 ya Pak, nanti bisa chat admin, nanti bisa tolong dibantu untuk di follow up pertanyaannya. Kalaupun mungkin tidak bisa terjawab hari ini, insya Allah nanti kami akan ajukan ke tim khusus, tim sosmed untuk bagian pertanyaan seperti itu Pak Rio ya. Karena di forum ini mungkin waktunya terbatas, jadi kita tidak bisa tidak bisa menjawab semua Iya Ustadz, pertanyaan. soalnya setiap kajian kan pasti saya tunggu pertanyaan kapan dibaca. Oh gitu, baik. Iya. Nah, iya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama Pak Rio. Semoga segera dapat jawaban ya dari pertanyaannya. Atau mungkin bisa nanti ditanyakan langsung, Pak Rio bisa bertanya langsung kepada Buya secara secara lisan ya. Kalau mungkin kalau via chat itu kadang ketumpuk, bisa bertanya langsung secara lisan, boleh ya. Iya baik. Saya dari rekan dulu ya Ustadz, Riau. Jauh ini. Rokan Hulu Riau, Masya Riau, Allah. iya Riau. Baik. Iya. Alhamdulillah, Kasih, jauh Ustaz. sekali ya Pak ya. Sama-sama Pak Rio. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di Cirebon ya Pak Rio ya. Amin, amin ya Allah. Baik, Masya Allah. Ada pertanyaan lain seputar BMT Al-Bahjah, produk-produknya barangkali selama lagi nunggu guru mulia kita untuk mengisi kajian. Pak Wiwit boleh? Pak Wiwit sudah raise hand, boleh dibuka mic. Alhamdulillah, baik, terima kasih Ustadz. Sebenarnya saya tertarik mengenai teknis BMT ini. Kenapa? Karena di banyak tempat ada namanya koperasi Ustadz. Dan koperasi ini cenderung ke arah yang mohon maaf bukan membantu, malah kadang-kadang hanya sebagai kedok. Jadi dengan hadirnya BMT ini kita harapkan bisa benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan syariat Baitul Mal wan Tamwil ini sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan Ustadz terkait BMT Al-Bahjah, pembiayaan apa saja yang sudah dilayani di BMT Al-Bahjah ini Ustadz? Sekian Ustadz. Baik. Program pembiayaan BMT Al-Bahjah. Silakan Mas Agus. Baik, dari Pak Wiwit ya tadi ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Wiwit. Alhamdulillah ya, memang di BMT Al-Bahjah sendiri untuk produk-produk pembiayaan dan akadnya selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di bawah naungan guru kita Buya Yahya, dan di sini di BMT Al-Bahjah untuk produk pembiayaannya ada produk konsumtif dan produk untuk pembiayaan produktif, mohon maaf, pembiayaan produktif dan konsumtif itu bisa untuk pembelian untuk yang konsumtif seperti pembelian kendaraan atau pembelian barang elektronik dengan akad murabahah Pak Wiwit, dan itu mitra atau anggota akan mendapatkan barang yang diinginkan untuk kemudian nanti transaksi jual beli BMT ada margin, dan kemudian nanti sistemnya bisa ngangsur di BMT Al-Bahjah. Ataupun ada yang untuk usaha-usaha produktif seperti untuk pembelian mesin-mesin atau pembelian untuk tempat usaha atau modal kerja,
itu bisa kita biayai dengan sistem mudorobah atau musyarakah atau dengan sistem tadi murabahah. Jika untuk pembelian mesin-mesin itu kan berarti pembiayaan murabahah produktif. Nah, ini yang untuk yang ekspansi atau perluasan usaha atau penambahan cabang itu bisa kita fasilitasi dengan pembiayaan murabahah produktif atau juga bisa dengan produk pembiayaan musyarakah atau mudorobah dengan sistem bagi hasil nanti dengan sesuai nisbah yang disepakati di awal. Nisbahnya berapa dari proyeksi keuntungan yang akan didapat nanti diprosentasekan secara nisbah berapa, misalkan 50-50 atau 60-40 sesuai dengan bagi hasil yang akan didapat setelah proyek atau usaha itu selesai. Nah, itu sesuai dengan kaidah-kaidah murabahah atau musyarakah yang gariskan oleh guru kita semuanya Bu Yahya untuk mengenai produk-produk secara syariah pembiayaannya. Itu mungkin sekilas atau dengan nanti satu lagi akad yang biasa kita pakai untuk sewa tempat usaha itu ijaroh. Nah, biasanya ini yang punya toko untuk pembukaan cabang dari toko satu ke dua itu membutuhkan pembiayaan. Misalkan untuk sewa ruko itu bisa kita biayai dengan sistem akad ijaroh dan nanti BMT akan mengambil ujroh dari sewa yang tempat yang kita biayai. Itu Pak Wiwit ada 4 untuk akad yang biasa digunakan di BMT Al-Bahjah yaitu akad murabahah, musyarakah, mudorobah dan akad ijaroh. Baik Ustadz, Alhamdulillah kalau dari secara umum 4 itu untuk maksimal pembiayaan itu di angka berapa Ustadz? Maksudnya dengan yang konsumtif ataupun produktif itu di angka berapa kita bisa dibantu, dipinjamkan atau didanai? Kemudian itu syaratnya apa saja Ustadz? Apakah memang harus tergabung menjadi anggota terlebih dahulu ataupun tidak anggota bisa Ustadz? Kemudian marginnya berapa persen Ustadz? Apa Oke. Ustadz, ini terlalu detail. Boleh. Ya, untuk tadi yang pertama itu plafonnya ya, besaran pembiayaannya. Besaran pembiayaan biasanya kita sesuaikan dengan kapasitas usaha mitra atau anggota dari yang kita biayai. Karena setiap usaha mempunyai kapasitas yang berbeda, Pak Wiwit. Jadi plafonnya akan menyesuaikan dengan kapasitasnya sesuai dengan nanti ada analisa keuangan yang kita dapatkan. Setelah kita analisa keuangannya, kemudian nanti bisa ada rekomendasi angka pembiayaan yang bisa kita berikan kepada mitra anggota yang pengajuan. Pengajuannya misalkan 10 juta atau 20 juta, bisa saja sesuai dengan plafon yang diajukan atau bisa saja kita sesuaikan dengan kapasitas yang ada. Bisa kita turunkan, misalkan jadi 10 juta atau 15 juta. Sesuai dengan hasil analisa keuangan yang kita dapat dari kapasitas usaha. Kemudian untuk apakah harus menjadi anggota? Sesuai dengan Permenkop 8 yang terbit di 2023 bahwa koperasi sudah tidak bisa melayani selain anggota. Jadi wajib menjadi anggota koperasi atau BMT Al-Bahjah atau BMT dulu, baru nanti bisa kita mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BMT atau koperasi tersebut. Begitu, Pak Wiwit. Baik Nah, Ustadz, Alhamdulillah jelas Ustadz. iya, nanti margin itu biasanya kita sesuaikan. Nanti ada margin yang sepakati kedua belah pihak. Nanti kesepakatan harga jualnya berapa. Gitu, Pak Wiwit. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz jawabannya. Mudah-mudahan bisa terus belajar Amin. dengan BMT Mudah-mudahan kita bisa untuk dimulai. em, melengkapi untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi dari Pak Wiwit. Alhamdulillah Ustadz, insya Allah terjawab semua Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih dari Pak Wiwit dari mana ini tadi? Dumai Ustadz Riau. Dari Dumai. Insya Allah mudah-mudahan bisa ke Cirebon, Pak Wiwit. Masya Allah, mudah-mudahan Ustadz. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustadz sekali lagi Ustadz. Sama-sama, sama-sama.
Si mute. Tadi ada Pak Wiwit, terima kasih alhamdulillah sudah bertanya. Pak Wiwit ya betul ya tadi ya? Ya, betul. Dari Dumai, Masya Masya Allah. dari Ini udah Dumai ya. jauh. Semoga nanti BMT buka cabang di sana ya di Dumai. Amin, amin. Bisa hadir di semua kota di Indonesia. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Wiwit. Doanya terus yang kencang ya. Sebagaimana mungkin Pondok Al-Bahjah ada di berbagai kota, ya mudah-mudahan nanti BMT juga ada di Dumai salah satunya dan tentunya di kota-kota lain yang ada di Indonesia insya Allah. Baik, tadi sudah jelas ya penjelasan dari Mas Agus terkait dengan program-program pembiayaan. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi info tambahan buat Bapak Ibu semuanya. Tentu ya walaupun mungkin apa namanya sama ya kita dengan bank ada angsuran ada apa, tapi yang membedakan kita dengan bank-bank konvensional tentu adalah di akad, sehingga dari sinilah ya kita insya Allah ada nilai keberkahan yang kita dapat ya ketika kita bertransaksi bermuamalah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah seperti BMT Al-Bahjah ini. Baik, terima kasih Pak Wiwit dan yang lainnya insya Allah sambil menunggu Buya juga boleh ya, masih ada waktu mungkin 1-2 pertanyaan. Baik, Pak Rio tadi bertanya boleh ya, bisa diajukan kembali pertanyaan-pertanyaan seputar BMT, terutama mungkin bagi anggota yang baru bergabung hari ini ya, yang baru bergabung hari ini silahkan ya, Anda bisa bertanya-tanya bagaimana caranya saya ingin gabung dengan BMT, saya ada di Papua, gimana caranya gitu, boleh ya. Mas Agus siap, nanti Mas Agus ini yang terbang Ya. ke Papua jemput. Insya Allah. Ada yang di sekitar Cirebon nih mau bergabung, boleh. Nanti saudaranya, kerabatnya nanti bisa ada kita langsung jemput bola nih Kang Gusna ke rumahnya Betul. untuk buka Baik. tabungan di tempat supaya Amin. Insya Allah. dari memudahkan untuk mitra-mitra baru yang akan bergabung bersama BMT Al-Bahjah. Nah, Bogor gimana tuh, gimana? Mas Agus? Nah, Bogor ini katanya. Bogor bisa juga nanti melalui online, Pak Fuad. Bisa dengan nanti admin kami yang tadi di 0822 1500 0779. Bisa nanti bisa dilayani via online. Dan Baik, kemudian ya. nanti untuk aktivasi BMT Al-Bahjah online juga bisa nanti dipandu secara online oleh CS online kami. Mangga di Nah, sama juga dengan Jambi ini, Masya Allah, Pak Taufik Hidayat, monggo bisa kontak admin kami, bisa kemudian nanti daftar atau bisa membuka rekening secara online bersama CS online kami. Insya Allah yang akan dimudahkan oleh pelayanan dari CS online kami dan simpanannya nanti atau nambungnya dengan cara transfer. Syaratnya apa saja? Cukup dengan KTP saja, sangat mudah. KTP dan pembukaan awal promo yang harusnya Rp55.000 hanya dengan Rp25.000 bisa langsung bergabung menjadi anggota BMT Al-Bahjah. Silahkan untuk membawa keluarga, kerabat, teman, sahabat, semuanya bergabung bersama program kemuliaan di BMT Al-Bahjah. Nabung bernilai sedekah dan berkah. Untuk aktivasi BMT online juga nanti bisa dipandu secara online oleh CS online kami, Bapak Ibu semuanya. Yang Cirebon bisa kita langsung silaturahim ke rumah Bapak Ibu, kontak admin kami, insya Allah nanti kami akan hadir langsung ke rumah Bapak Ibu. Baik, untuk nomornya ya, Nomornya nomor CS atau admin di berapa tadi? 0822 1500 0779. Nah, itu tuh. 150.000 admin Mas kami Agus. tuh, adminnya BMT Al-Bahjah sudah memberikan 0822 1500 0779. 150.000 bukan 1.500. Ya, 1500 0779 Kang Usna. Oh iya, Ya. 1.500 079. Iya, betul. Boleh bisa langsung kontak admin kami Bapak Ibu yang mau berminat buka tabungan hari ini, dan insya Allah yang hari ini semuanya hadir mendapatkan voucher dari program QB dari Las Al-Bahjah Kurban Berkah Indonesia.
Ya, betul. Ibu bisa kontak langsung dengan admin kami. Tadi nomor CS online kami yang sudah di kolom chat, Ibu bisa kontak langsung CS online kami. Insya Allah guru Baik, kita Buya Yahya alhamdulillah sebentar lagi akan bergabung. guru kita sudah siap, Bapak Ibu semuanya. Mohon untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan catatan, ya. Kita akan sebentar lagi bersama menyimak penjelasan atau menyimak ilmu dari guru kita Buya Yahya. Baik. Baik, alhamdulillah guru kita sudah ada di tengah-tengah kita. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Buya sehat, Buya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Buya, alhamdulillah para jamaah ngaji online yang selalu setia bersama kita sudah siap untuk menyimak nasihat dan juga ilmu dari Buya. Adapun untuk tema ataupun materi untuk kali ini Buya berkenaan dengan kurban Buya. Hukum jual beli daging kurban Buya. Bagaimana hukumnya Buya terkait dengan praktek jual beli daging kurban Buya. Mohon untuk bisa menjelaskan Buya. Baik, kepada Buya dengan segala hormat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan. Di semua yang telah bergabung di acara mulia ini, kita membicarakan tentang hukum jual beli korban. Artinya perjalanan kita ini sudah jauh. Bukan lagi bicara tentang kita harus korban atau tidak korban. Nah, karena kalau tidak ada korban, apa artinya kita bicarakan tentang jual beli daging korban? Jadi kita korban dulu, insya Allah. Berarti ini insya Allah ahli korban semuanya. Semuanya sudah persiapan untuk korban, tinggal lalu bicara setelah itu jual beli daging korban itu bagaimana. Harus kita kembali bahwasanya korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan dan tidak akan menjadi wajib dalam mazhab kita Imam Syafi'i kecuali kita telah bernazar untuk berkorban atau menjadikan satu binatang menjadi binatang korban, maka itu menjadi wajib. Dan kesunahan ini adalah setiap tahun. Mohon hendaknya ini benar-benar difahami, karena banyak salah paham di masyarakat sana. Mereka menduga bahwa korban itu seumur hidup sekali sunnahnya. Selagi sudah berkorban ya sudah. Kalau ditanya yuk korban, katanya sudah 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Itu kesalahpahaman. Artinya bahwa kesalahpahaman inilah pengaruhnya besar sekali kepada budaya korban di negeri kita. Sehingga satu kampung itu yang korban hanya berapa? Kampungnya 500, korban 5 atau 3 kambing. Kampung 1000 orang hanya 5, 10. Sangat sedikit, karena memang kesalahpahaman yang sudah mengakar ini di masyarakat ini. Maka kita harus merombak bahwasanya sunnah itu, sunnah korban itu seperti sunnah puasa Arafah. Setiap datang bulan haji, puasa Arafah sunnah. Setiap datang bulan haji, menyembelih korban adalah sunnah. Baik, kemudian ada pun masalah menjual belikan daging korban. Yang pertama adalah jika yang menjual itu adalah sang pemilik atau panitia, maka hukumnya tidak beringatkan, tidak sah jadi korban. Tidak sah jadi korban. Karena korban tidak boleh diperjualbelikan. Nah, tidak boleh dijual-belikan. Jangankan kok jual beli. Kulitnya pun tidak boleh kita jual. Kulitnya tidak boleh kita jual. Kulitnya tidak boleh kita jual. Kulitnya dan bagian-bagian daripada daging korbannya tidak boleh dijadikan upah penyembelih korban. Harus pahami di sini. Karena jadikan upah penyembelih korban sama artinya menjual daging. Menjual kulit tidak boleh. Hanya kami sebutkan dalam buku korban, tolong ambilkan buku korban supaya jadi paduan.
Nah, ini mohon dimiliki buku korban kami. Adapun, nah ini, jika kulit terlalu banyak, kemudian kita mengolah juga tidak gampang. Sebab mengolah kulit, kalau bukan ahlinya itu menghabiskan waktu. Sudah begitu nggak bisa menikmati juga, enak enggak, hasilnya nggak jelas, itu kalau bukan ahlinya mengolah kulit. Lalu bagaimana dengan kulit-kulit yang menumpuk di panitia korban itu? Dibagi siapa yang mau. Orang sudah makan kulit, kalau tidak diolah dengan benar, nggak enak. Baik, lalu bagaimana? Nah, memang dalam madhab kita ya tetap dibagikan kepada orang yang memang disertakan dengan daging, dibagikan. Bukan dijual. Bukan dijadikan upah menyembelih. Nah, berkenaan khusus dengan kulit ini, karena mungkin terlalu banyak dan juga bisa jadi mubadzir kalau tidak diolah oleh ahlinya, maka dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kulit tersebut boleh dijual, tapi setelah dijual uangnya dikembalikan. Lalu disalurkan ke tempat penyaluran daging tadi, ya diberikan kepada orang yang nerima daging kambing. Nah, seperti itu. Tidak boleh diambil oleh yang mempunyai korban atau diganti jadikan upah untuk tukang sembelih dan yang lainnya. Tapi dikembalikan lagi kepada orang yang menerima korban tersebut. Adapun yang menerima korban, ya, ini satu. Kedua, menjual daging korban, nah ini harus beda nih. Ini harus betul-betul dipahami. Sederhana tapi kadang kalau salah paham ya salah. Gara-gara ngomong daging korban nggak boleh jual, akhirnya berantakan di rumah. Ada orang dapat daging, tapi dia nggak doyan daging. Bagaimana? Saya dapat daging 5 kilo, 3 kilo, tapi saya nggak doyan daging. Bagaimana ini? Mau saya kasih, saya butuh beras. Saya jual gimana? Saya tukar beras dan sebagainya. Gara-gara salah paham bisa betul-betul berantakan juga. Makanya ngaji itu penting. Belajar itu penting. Adapun daging korban yang sudah diterima oleh Anda boleh menjualnya. Karena sudah milik Anda. Jadi dagingnya sudah dibagikan, maka orang yang menerima daging kambing atau daging sapi, onta tersebut, boleh menjadikan daging tersebut dimakan keluarga, disajikan untuk tamu, atau mungkin dijual oleh dirinya. Jual karena dia sudah miliknya dia. Jual, kemudian uangnya dipakai apa saja. Ini berbeda dengan panitia, berbeda dengan pemilik korban tadi. Ini. Cuman kalau hal begini tidak dijelaskan, bisa saja menganggap nggak boleh semuanya. Enggak. Kalau sudah milik Anda, suka-suka. Nah, termasuk menyimpan. Menyimpan itu. Kalau membagikan daging kambing, panitia membagikannya setelah hari raya Tasrek, dosa maksiat. Setelah hari raya Tasrek, hari raya Idul Adha, tanggal 10, 11, 12, 13 itu Tasrek. Jadi diizinkan untuk menunda pembagian itu sampai hari raya Tasrek. Kalau panitia atau pemilik korban membaginya setelah hari Tasrek, hari raya Idul Adha kemudian hari Tasrek, kalau membaginya kelewat hari Tasrek, maka haram dia dosa. Dan itu bukan sebuah korban. Nah ini. Tapi kalau Anda menyimpannya setelah diterima oleh Anda, karena tidak mungkin Anda makan daging sekaligus waktu itu, setelah diterima, apakah Anda secara pribadi, atau mungkin ada satu orang mengirimkan Anda ke panti asuhan, ke pesantren, ke apa, diberikan kepada Anda sebagai pengurus, lalu Anda terima, ya bisa saja sesuai dengan jadwal makan sampai minggu depan. Yang penting sudah diterima. Nah, kalau sudah diterima, nggak harus dihabiskan saat itu. Tapi bagi pihak panitia, atau pihak pemilik korban harus melepas korban itu sebelum berakhir hari raya Tasrek. Hari Tasrek. Hari Tasrek hari ketiga menjelang maghrib. Kalau sudah maghrib, dosa. Nah, seperti itu. Ini harus dipahami dalam hal-hal yang sepele sebetulnya hal-hal ini kan. Cuman kalau tidak tahu ya tetap tidak tahu, kalau salah ya salah. Baik, ini mungkin yang perlu dipahami berkenaan tentang menjual beli daging
korban. Adapun yang menerima, ya siapa saja, tidak harus orang fakir. Yang menerima daging korban bukan harus orang fakir. Akan tapi orang fakir harus ada. Tolong dibedakan. Tidak harus orang fakir, tapi orang fakir harus ada di antara orang yang terima kambing. Saya punya nyembelih kambing. Saya bagi orang kaya, tetangga saya, orang kaya, pejabat, dan sah. Memang tujuannya adalah buat senang keluarga diri kita, keluarga tetangga kok. Tapi orang fakir harus ada. Dan diutamakan orang fakir itu. Nah, hari itu hari bahagia untuk semuanya. Bahkan kalau saya nyembelih korban, bisa saya bagi 3. Sepertiga dimakan untuk keluarga, ini daging sunnah ya. Kalau kambing nadar bukan sunnah, kami tidak boleh makan sama sekali. Selagi sunnah, sembelihan korban sunnah yang dikukuhkan, saya boleh makan sama anak keluarga saya sampai sepertiga. Bahkan juga lebih, nggak ada masalah. Tapi biasanya umum sepertiga dibagi untuk makan keluarga, sepertiga disajikan untuk tamu yang datang makan siang hari itu, sepertiganya dibagikan di luar sana. Seperti itu. Kalaupun tidak sepertiga juga boleh, separuhan juga boleh. Intinya kita juga boleh makan, jangan sampai yang punya kambing tidak bisa menikmatinya. Keluarga yang korban tidak bisa menikmatinya. Ya bisa menikmati kambing. Seperti yang lain boleh bahagia, kita juga boleh bahagia dengan korban. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar ya. Barangkali ada yang ditanyakan setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, syukron jazilan Buya atas penjelasannya. Kita tidak penasaran lagi ya, sahabat ngaji online semuanya, terkait dengan hukum daripada jual beli daging kurban. Tentu Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa yang tadi dijelaskan dengan sangat jelas oleh guru kita Buya Yahya. Baik, kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Baik, sudah ada penanya, 2 penanya, ada Pak Wiwit. Boleh Bapak, mangga. Nah, tadi sudah bertanya seputar BMT, sekarang mungkin bertanya hal lain kepada Buya. Silakan dibuka mic-nya dan juga kameranya Pak Wiwit. Afwan Ustadz, terima kasih atas waktunya. Ini kami mengucapkan terima kasih kepada Buya yang telah menerima dan berbicara langsung dengan Buya. Izin Buya, beberapa waktu yang lalu, izin kami bermusafahah dengan Buya. Dan waktu itu istri saya belum hamil, kami sudah nikah lumayan waktunya Buya. Saya minta doa oleh Buya dan Buya aminkan, alhamdulillah. Beberapa hari kemudian saya cek, istri ternyata hamil, alhamdulillah Buya. Terima kasih Buya. Baik. Kemudian pertanyaan kami Buya terkait kurban. Ini kan sedang banyak yang menerangkan bahwa saya masjid tidak boleh digunakan untuk tempat pemotongan hewan kurban Buya. Karena memang sudah kita ketahui kurban ini dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pelaksanaannya di rumah masing-masing Buya. Dan sekarang karena keterbatasan kita sehingga adalah dibuat bentuk atau kepanitiaan kurban itu sendiri. Nah, menurut Buya dalam mazhab Syafi'i, pertama Buya izin definisi masjid itu apa Buya? Kemudian bagaimana pelaksanaan kurban yang dilakukan di masjid Buya? Afwan Buya, itu saja mungkin pertanyaan. Terima kasih Buya sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang korban dan cara korban, memang ada keutamaan di atas keutamaan. Misalnya paling utama korban itu Anda yang berkorban, Anda yang menyembelihnya. Kita disunahkan menyembelih sendiri. Tapi ini saja tidak semua orang bisa menyembelih, bisa saja nggak mati-mati karena tidak bisa menyembelih. Nah, kemudian apalagi menguliti kambing. Tidak semua orang bisa kan kalau di sini. Kalau di negeri kita kan mungkin tidak biasa. Kalau kami melakukan di Arab Badui sana, di negeri Arab itu semua orang tuh pandai. Anak kecil tuh ngupas kulit ya, ngelupasi kambing kok cepet. Anu sudah biasa, dari kecil biasa pakai kambing, nyembelih kambing. Bahkan kita datang ke rumah satu orang itu anaknya itu nyembelih itu sendirian. Nggak dipegang sama orang. Langsung dikupasi, selesai. Dalam waktu singkat sudah dibakar dan disajikan buat kita. Memang ahli mereka itu, nyembelih kambing, nyembelih ayam barangkali gitu tuh. Nah, kita kalau nggak biasa nyembelih bisa berantakan. Nah, karena kita kalau menyembelih bisa berantakan, maka kita harus sadar diri, maka perlu adanya panitia yang membuat, yang menyembelihnya. Dia sah-sah saja. Jadi panitia itu bisa diartikan dalam keadaan orang pada tidak bisa melakukannya, bisa menjadi lebih bagus. Makanya ya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Kalau disembelih di rumah masing-masing ya nggak mampu. Nggak bisa barangkali. Maka lalu dikumpulkan. Kemudian juga setelah itu bisa diratakan. Jadi sah-sah saja. Jadi boleh menyembelih korban di panitiaan, menyembelih korban di rumah sendiri, sah-sah saja. Bahkan double, sebagian berdouble nyembelihnya. Dia ngirim ke masjid untuk diratakan. Sebenarnya di rumah nyembelih sendiri ada.
Karena dia bisa satu orang yang menyembelih kambing, bisa sampai satu orang yang menyembelih kambing ada 1000 kambing, 100 kambing, ada 10 sapi, ada satu orang. Jadi kalau kelas kita barangkali ya kelas pas-pasan deh, satu orang satu kambing, satu sapi, 7 sapi, oke lah. Tapi ada yang orang menyembelih sapi bukan satu orang 50 sapi itu ada. Satu dan sah, boleh, namanya korban kok. Satu korban, satu minimal. Satu orang itu satu kambing itu minimal kan begitu. Kalau satu orang 100 kambing ya sah saja. Nah, kemudian masalah masjid. Masjid adalah sesuatu yang diwakafkan untuk sholat dengan niat untuk dijadikan masjidnya, seperti masjid. Tidak semuanya dipakai sholat namanya masjid. Ada namanya tempat kalau di musola-musola di kantor-kantor itu bisa berubah-ubah. Namanya musola tempat sholat. Kalau sudah namanya masjid harus wakaf, dan wakafnya untuk masjid dan niatkan untuk bangun masjid. Tentunya di situ ada kehormatan masjid untuk bisa itikaf di dalamnya. Ada larangan bagi orang junub, orang nifak, orang haid dan seterusnya. Tapi kalau bukan masjid, musola di tempat-tempat keramaian, rumah makan, musola, biarpun diberi nama masjid, ya tetap saja bukan masjid, namanya musola. Karena apa? Bukan wakaf tempatnya. Kemudian tidak bisa dihukumi sebagai masjid yang bisa itikaf di dalamnya. Baik, seperti itu masalah masjid, ini babnya sendiri. Adapun masalah larangan menyembelih korban di masjid, tentunya jika larangannya adalah untuk kerapian dan kebersihan masjid, ya sah. Misalnya ada sebuah tempat memang merapikan agar masjid tidak berdekatan dengan darah, karena darah adalah najis dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu ya sah saja. Itu kan peraturan ketertiban saja. Atau memang masjidnya besar sekali, di bagian pojok sana penyembelihan korban tidak boleh dekat-dekat dengan masjid. Supaya terjamin kesucian masjid, itu sah-sah saja. Cuman kalaupun mengadakan korban, maksudnya tinggal kesepakatan saja hal yang demikian ini. Jangan biasa orang sering khilaf, mempermasalahkan. Kalau memang peraturan pemerintah daerah atau desa melarang, sudahlah, kenapa? Jangan biasa khilaf, itu kan kesepakatan daerah untuk menjaga ketertiban, sah-sah saja. Kalau bicara hukum, nggak ada. Bukan dalam masjid mendapatkan oleh haram. Ini kan di luar masjid, kalau menyembelih korban dalam masjid haram, sepakat. Menyembelih korban kok di masjid, ya enggak boleh, ya haram, sepakat, enggak ada yang mengatakan boleh. Enggak tahu itu mungkin orang guyonan ditanggapi beneran itu. Kalau menyembelih korban di masjid haram, karena enggak boleh kita meneteskan darah najis ke masjid. Tapi kalau di luar masjid aman, ya boleh-boleh saja. Nah, kalau yang di luar masjid ini adalah kesepakatan saja, dan harapan kami siapapun yang kenal dengan kami deh, jangan biasa mempermasalahkan deh, gaya hidup tuh jangan biasa. Kalau memang masjid tidak setuju karena demi kerapian masjid, ya sudah dipindah ke tetangga masjid, mungkin tempatnya lebih luas, ada kebun, selesai, nggak ada masalah. Itu tujuan juga baik kok. Ada satu, di masjid aja deh. Kenapa? Ini tempat datangnya orang, biar semuanya orang di saat nerima kambing, nerima korban, tahu ini masjidnya. Boleh-boleh saja. Kesepakatan supaya tidak biasa mempersulit. Orang persulit itu orang sulit. Orang memperibut, memang orang ribut dia. Biasakan sederhana, bukan sesuatu yang haram mutlak kok. Kenapa pusing? Keras kepala tidak berlaku seharusnya dalam kehidupan kita itu. Keras kepala, kesombongan, congkak itu nggak berlaku. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, syukron jazilan Bu atas jawabannya untuk Pak Wiwit tadi ya. Berikutnya sudah ada yang angkat tangan juga dari ibu-ibu, tidak ada ya? Baik, yang sudah angkat tangan dulu Bapak Muhammad Abdurrahman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mengenal supaya ingat di pikiran itu bagaimana, Buya? Bentar, ada dengar suaranya, mohon maaf. Saya mau bertanya, Buya, cara menghafal supaya tidak hilang hafalannya itu bagaimana, Buya? Baik, Masya Allah. Silakan Bu ya. Menghafal apa kira? Al-Quran barangkali atau yang lainnya. Jadi orang itu berbeda. Orang itu berbeda-beda di dalam kekuatan menghafal. Ada orang menghafal mudah, ada orang menghafal susah. Kalau ada orang menghafal susah ya, tapi bisa mudah paham kok. Orang menjadi baik tidak harus punya hafalan Al-Quran. Tidak wajib kok menghafal Al-Quran. Kalau memang ada orang tidak mampu, berat menghafal Al-Quran, jangan menghafal Al-Quran. Tidak ada kewajiban menghafal Al-Quran.
Kewajiban kita di dalam sholat membaca surat Al-Fatihah. Tidak hafal pun boleh kita baca. Kita dengan memegang catatan juga boleh. Artinya kita harus tahu diri kita. Apakah saya golongan orang yang cepat menghafal atau tidak. Atau mudah menghafal atau tidak. Atau berat menghafal atau tidak. Kita harus bisa mengukur. Bahkan kita sering menemukan orang tua dengan ambisinya. Tahu anaknya tidak bakat menghafal. Bahkan susah menghafal. Dipaksa harus menghafal Al-Quran. Harus menghafal Al-Quran. Sehingga kita menemukan anaknya itu adalah depresi akhirnya. Masalah mentalnya. Karena dipaksa sesuatu yang dia tidak mampu. Bakat-bakatannya semacam itu. Adapun caranya, teorinya ya wajar. Jadi kalau ingin menghafal itu dibaca-baca, diulang, nanti hafal sendiri. Mungkin contohnya Anda menghafal Qul Huwallahu Ahad. Kapan ceritanya Anda menghafal? Anda sudah tidak ingat lagi. Kenapa Anda tidak ingat lagi? Karena terlalu sering Anda baca Qul Huwallahu Ahad, makanya Anda hafal. Jadi menghafal Anda dibaca berulang-ulang. Sehingga ada sebagian itu ada orang baca 3 kali hafal, baca 11 kali hafal, 21 kali hafal, ada sampai 50 kali. Jika Anda golongan 50 kali, ya baca 50 kali. Kemudian setelah menghafal, ya diingat. Ada murojaah. Seperti itu. Diulang-ulang. Jadi harus punya jadwal khusus. Jadwal khusus. Yang hebat hafalannya saja, kalau tidak dijaga, nggak akan kuat kok hafalannya. Bisa lupa. Hari ini hafal, tidak dijaga, besok lupa. Jadi harus dijaga dan sebagainya. Terus. Itu memang ada cara-cara ya. Kalau menghafal ilmu. Makanya seorang yang punya ilmu nggak pernah mengajar, ilmunya hilang. Padahal dulu katanya pintar waktu sekolah. Tapi setelah sekarang nggak mengerti apa-apa. Iya, karena hilang. Ilmu di otak kita hilang. Sehingga betul ilmu itu kalau diajarkan tambah di kepala kita, di otak kita. Itu saja. Baik, kalau Anda memang tergolong orang susah menghafal, Anda jangan memaksakan diri untuk menghafal, tapi cukuplah Anda memahami. Banyak membaca Al-Quran berulang-ulang sudah hebat, istimewa. Itu saja. Tentunya minta kepada Allah. Menjauh dari yang haram, menjauh dari makanan yang haram, tentu. Menjauh dari melihat yang haram. Baik. Baik, syukron Bu ya atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir tadi ada Pak Rio. Silakan Pak Rio yang sudah menunggu dari beberapa waktu lalu ingin bertanya ke Buya. Silakan Pak Rio. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Buya. Sebenarnya udah lama ini saya mau bertanya sekali dengan Buya ini. Saya dari Rokan Hulu, Riau Buya. Jauh ya Buya ya. Masya Allah bisa gabung dengan Buya. Pertanyaan kemarin sudah saya telepon tapi nggak pernah diangkat. Kemudian saya WA juga nggak pernah dibaca Buya. Pertanyaan gini Buya. Ini gimana itu? Kemana? WA kemana? Ke admin Buya. Mungkin banyak Buya pertanyaan jadi nggak sempat dibacakan Buya karena juga waktu kan Buya. Pertanyaannya ini tentang pernikahan Buya. Jadi gini Buya, cerita saya menikah sekitar 3 bulan yang lalu sebelum puasa, sebelum puasa. Jadi yang menikahkan saya itu adalah walinya perempuan, abangnya, sementara ayahnya masih ada, belum meninggal Buya. Tapi ayahnya tidak sanggup Buya. Kemudian diwakilkan ke abang kandungnya. Setelah itu, setelah 5 hari pernikahan, ada salah satu staf kantor gua itu menyebutkan bahwa pernikahan kami tidak sah dikarenakan tidak disebutkan diwakilkan ketika ijab kabulnya Buya. Disuruhlah akad ulang Buya. Kemudian disuruh akad ulang. Kemudian kami akad nikah ulang lagi di kantor gua tuh langsung dihadiri oleh 2 orang saksi Buya. Kemudian wali, kemudian saya, kemudian istri. Setelah itu yang mengajarkan wali itu ini langsung saksi itu Buya. Bagaimana tuh Buya hukumnya? Sebentar, gimana? Gimana? Yang terakhir? Yang terakhir itu yang mengajarkan wali itu untuk ijabnya itu langsung saksi itu Buya. 2 orang saksi itu. Karena yang mengajar mentalkin omongan. Iya Buya. Walinya siapa? Walinya ayahnya langsung Buya, karena pernikahan pertama tuh dibilang orang tua itu Buya nggak sah katanya. Enggak, kenapa pertama mohon maaf, orang tuanya kenapa sakit, nggak mampu?
nggak mampu Buya karena pendengarannya kurang, Eh? kemudian Karena kenapa? bacanya pun kurang jelas, pendengarannya kurang Buya, sakit Buya. Sudah nyerahkan ke anak? Sudah Buya, tapi Alas. tidak di halayak ramai Buya. Baik. Bagaimana tuh Buya? Untuk pernikahan pertamanya Buya. Bahagia rumah tangga. Kalau Anda bahagia, tidak ada masalah. Asal pernikahan yang pertama sudah sah. Karena ayah sudah mengizinkan bagi sang anak untuk menikahkan adiknya sendiri. Sudah selesai sebetulnya. Sudah selesai. Nah, sepertinya itu sebetulnya seperti itu sudah selesai. Nggak perlu lagi ada akad baru lagi. Kecuali sang ayah tidak mengizinkan akan menikahkan, tiba-tiba sang adik, sang saudara yang menikahkan, nggak sah karena masih ada ayah. Tapi kalau ayah sudah merestui, mengizinkan, selesai. Baik bicara sendiri atau lewat WA atau sebaliknya sah. Nggak harus pakai resmi-resmian depan orang. Taukil sendiri nggak harus depan orang loh ya. Anda punya anak perempuan, Anda mewakilkan pada seorang di tempat yang berbeda. Waktu menikahkan, sang wakil menikahkan tanpa menyebut perwakilan juga sah. Anda punya anak perempuan, Anda wakilkan pada kami, Buya, lewat WA ya, Buya saya wakilkan pada Buya untuk nikahkan putri saya, menikahkan putri saya dengan seorang pria. Saya terima, selesai. Baru saya pergi ke Mekah, saya nikahkan Aisyah binti ini. Selesai tanpa pakai tokil, nggak ada masalah, tanpa saya menyebut. Karena tokil ini sudah terjadi, tidak usah saya sebutkan. Hanya biasanya disebutkan yang telah mewakilkan kepadaku hanya biar orang lain tahu, tidak tanda tanya. Nah, kalau sudah ditanya seperti ini, bahwasanya orang tua Anda sudah mengizinkan, merestui abangnya, anak laki-laki untuk menikahkan, selesai. Baik, artinya tidak perlu sampai diulang. Kalau sudah diulang, ya biarkan, tidak usah lagi. Kita tidak ingin biasa mempermasalahkan. Yang jelas nikah Anda sah. Kalau Anda mengulang 2 kali, ya punya kegiatan keramaian 2 kali, dan memang seharusnya tidak perlu. Yang penting nikah Anda sah, sudah selesai. Ke depan tidak perlu hal-hal semacam ini. Seperti itu. Baik, ya. Adapun masalah mentalkin, barangkali kalau seandainya akad nikah, kalau sudah nikah yang pertama, pembahasan yang kedua nggak perlu dibahas. Anggap saja nikah yang pertama. Bagaimana jika yang menalkin adalah yang menalkin, yang menuntun walinya adalah sang saksi, ya sah saja cuma nalkin kok. Saksi bukan menjadi pengakad kok. Saksi hanya menyaksikan tapi mau mengajarinya untuk mengucapkannya. Nah, baik, apalagi kalau sudah pendengarannya tidak dengar, kemudian tidak sempurna, memang jauh lebih bagus jika seandainya diserahkan kepada yang lain, sebab ijab kabul harus terjadi saling seperti orang berdiskusi, ngobrol, ijab kabul seperti itu. Yang jelas pernikahan Anda sudah selesai insya Allah. Semoga bahagia, indah dengan keturunan yang dibanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Buya. Ya, selalu. Baik, alhamdulillah, syukron jazilan Buya, dan terima kasih juga Pak Rio yang sudah bertanya. Nampaknya kita sudah berada di penghujung acara. Mohon maaf untuk banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Selanjutnya kami berikan kesempatan Buya untuk doa penutup Buya. Untuk mengetahui hukum korban, ada buku kami tentang korban sini. Ini buku korban praktis bagi ustadz-ustadz di musola biar ngerti cara penanganan korban dengan baik dan benar. Ada hukum-hukum korban ada di sini. Baik. Bismillah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Kami lemah, berikan kekuatan, kami sakit, berikan kesehatan. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Puji syukur kepadamu telah kau masukkan kami ke bulan mulia ini, 10 awal Dzulhijjah. Maka mudahkan kami untuk menghidupkan malam hari-hari 10 awal Dzulhijjah dengan bermacam-macam kebaikan ibadah. Amin. Dengan bermacam-macam kebaikan ibadah, silaturahmi, berderma, membantu yang lainnya. Menyebut nama, membaca Al-Quran dan lainnya, Allah. Berikan kepada kami semua, ya Allah, umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan dimudahkan kami untuk melaksanakan ibadah haji. Laksanakan korban, ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami orang yang bahagia di hari raya Idul Adha sebelum dan setelahnya, ya Allah. Jadikan kami orang yang saling mencintai karena menjauhkan kami dari dengki, dendam, benci di antara kami. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.
Alhamdulillah. Iyyakan na'budu wa iyyakan nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, syukron jazilan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas ilmu yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Semoga senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa membawa kita pada kehidupan yang selamat baik di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat ngaji online semuanya, alhamdulillah tuntas sudah ngaji kita untuk hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat pastinya ya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan ngaji online bersama BMT Al-Bahjah setiap 1 bulan sekali melalui aplikasi Zoom Meeting, tentunya bersama guru kita Buya Yahya. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Insya Allah masih ada kesempatan lain Bapak Ibu untuk bertanya kepada Buya lewat majelis-majelis rutin, tentunya tidak hanya di forum atau majelis ini ya. Untuk yang ingin mendapatkan buku silahkan bisa hubungi nomor admin yang tadi ya, yang sudah disebutkan, atau nanti admin bisa follow up di para jamaah-jamaah yang ingin mendapatkan buku-buku karya guru kita Buya Yahya, salah satunya buku Fikih Kurban yang tentu menjadi pegangan wajib untuk kita semuanya yang ingin berkurban ataupun juga Anda para panitia penyelenggara kurban. Insya Allah ini menjadi buku yang tepat untuk Anda miliki saat ini dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sampai di sini perjumpaan kita. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri, mohon maaf, mohon doa selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.